Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak ibu semua. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita masuk kepada pelajaran kita, yaitu sistem gerak manusia. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang gerak pada benda. Sekarang kita masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Kita pasti setiap hari melakukan gerak, berjalan, berlari, bahkan sewaktu tidur pun kita bergerak. Tanpa kita sadari, tubuh kita dapat melakukan gerakan-gerakan dengan sendirinya. Alangkah besarnya ciptaan Allah kepada kita. Gerak tubuh manusia dapat terjadi karena adanya kerjasama antara otot dan rangka. Otot adalah merupakan alat gerak aktif, sedangkan rangka adalah merupakan alat gerak pasif. Kerjasama yang bagus antara otot dan rangka sehingga kita dapat melaksanakan gerak. Untuk lebih lanjut, gerak dapat kamu lihat pada video berikut. Kemudian tugas kamu nanti buat catatanmu dan kemudian kirimkan catatanmu itu kepada guru masing-masing. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sistem gerak manusia, kita akan belajar mengenai alat-alat gerak yang dapat menggerakkan tubuh manusia. Organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang, yang kedua adalah sendi, dan yang ketiga adalah otot. Alat gerak pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini adalah alat gerak yang dapat menggerakkan anggota tubuh tanpa bantuan alat gerak lainnya. Contohnya dari alat gerak aktif ini adalah otot. Sedangkan alat gerak pasif adalah alat gerak yang membutuhkan alat gerak lainnya untuk membantu pergerakan. Contohnya adalah tulang. Di kesempatan kali ini kita belajar mengenai tulang. Tulang disebut juga dengan rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang terdiri dari 206 tulang. Secara umum, ada 4 fungsi rangka bagi tubuh. Apa saja itu? Yang pertama adalah untuk menopang tubuh dan memberikan postur pada tubuh. Fungsi rangka yang kedua adalah untuk melindungi organ dalam tubuh. Misalnya saja adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ini melindungi organ paru-paru dan jantung yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi rangka yang ketiga adalah sebagai tempat melekatnya otot. Dan fungsi rangka yang keempat adalah sebagai tempat untuk pembentukan sel darah pada manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipi. Yang kedua adalah tulang panjang. Yang ketiga adalah tulang pendek. Dan yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang berbentuk seperti lempengan
dan berbentuk tipis. Contoh dari tulang pipi adalah tulang rusuk, tulang tengkorak, dan juga tulang belikat. Tulang panjang adalah tulang yang bentuknya panjang seperti tabung dan pada umumnya berongga. Contoh dari tulang panjang ini adalah tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan juga tulang pengumpil. Tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk kubus, bulat kecil, atau paku. Contoh dari tulang pendek adalah tulang pergelangan tangan dan kaki dan juga tulang telapak tangan dan kaki. Yang terakhir adalah bentuk tulang tidak beraturan. Bentuk tulang tidak beraturan ini adalah tulang-tulang yang bentuknya tidak berbentuk pipi, tidak berbentuk tulang panjang, dan juga tidak berbentuk tulang pendek. Contohnya adalah tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan juga tulang pinggul. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Pernahkah adik-adik berpikir bahwa tulang yang ada pada telinga dapat ditekuk seperti ini? Tulang pada daun telinga dapat ditekuk seperti ini karena tulang pada daun telinga terdiri dari tulang rawan. Pada saat adik-adik masih bayi, susunan dari tulang adik-adik adalah tulang rawan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya usia adik-adik, maka tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang keras. Perubahan tulang rawan menjadi tulang keras ini kita sebut dengan osifikasi. Proses osifikasi ini berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip seperti tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan juga memiliki rongga yang berisi osteoblas. Osteoblas ini adalah sel-sel penyusun pembentukan tulang. Osteoblas ini nantinya akan membentuk osteosit. Tulang rawan ini tersusun dari sel-sel kondrosit. Tulang rawan dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan yang terakhir adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin ini tersusun dari serabut kolagen yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut elastin. Matriks tulang hialin ini berwarna putih kebiruan. Tulang rawan hialin ini banyak terdapat di daerah persendian tubuh kita. Yang kedua adalah tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin memiliki matriks berwarna kekuningan. Tulang rawan elastin ini tersusun dari serabut elastin yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut kolagen. Contoh dari tulang rawan elastin ini adalah tulang daun telinga, tulang trakea, dan juga tulang epiglotis. Tulang rawan selanjutnya adalah tulang rawan fibrosa. Tulang fibrosa ini adalah tulang ruas tulang belakangmu.
Tulang rawan ini hanya tersusun dari serabut kolagen. Warna matriksnya pun berwarna keruh dan gelap. Tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan juga tulang berongga. Tulang kompak dan tulang berongga itu tidak dapat saling dipisahkan. Kenapa demikian? Karena setiap tulang yang ada di dalam tubuh kita terdiri dari tulang kompak dan juga tulang berongga. Tulang-tulang penyusun kerangka tubuh secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial ini terdiri dari 80 tulang, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Fungsi dari kerangka aksial ini adalah untuk memberikan postur tubuh dan untuk melindungi organ tubuh yang ada di dalam. Tengkorak, tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah, rusuk, tulang dada, dan juga tulang panggul merupakan contoh tulang penyusun kerangka aksial. Kerangka apendikular. Kerangka apendikular ini memiliki fungsi sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk dari kerangka apendikular adalah anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan juga tulang panggul.